TNI Polri, seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, kota, terutama masyarakatnya yang telah ikut berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan Pilgub ini berjalan lancar, aman, dan alhamdulillah tingkat partisipasi di Provinsi Gorontalo bisa ke 84% masyarakat yang datang ke TPS dan memberikan hak suaranya. Yang ketiga, saya atas nama pasangan calon dan Pak Wakil Gubernur Pak Idris Rahim mengucapkan banyak terima kasih kepada Partai Golkar, Partai Demokrat, seluruh jajarannya, dari DPP sampai dengan tingkat desa dan kelurahan, serta seluruh relawan yang telah bekerja keras siang malam sampai intinya, baik tenaga pikiran bahkan logistik mereka relakan untuk membantu kami dalam hal pemenangan pilkada ini. Ya. Dan yang terakhir, insya Allah kami setelah dipercayakan oleh rakyat menjadi gubernur periode yang kedua, insya Allah kami akan menyelesaikan program-program yang belum tuntas pada periode pertama, dan insya Allah rakyat Gorontalo bisa menikmati hasil pembangunan di Provinsi Gorontalo. Ya, jika KPU Gorontalo menetapkan Anda sebagai pemenang pilkada kali ini, maka Pak Rusli dan Wakil berkewajiban menepati semua janji yang sudah disampaikan saat kampanye. Ya, pertama-tama Mas Burhan, silakan. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak Rusli Habibie dan Wakil Pak Idris. Bagaimanapun ini amanah dari masyarakat Gorontalo, dan tentu saja sebagai pemenang meskipun baru sementara menunggu keputusan formal dari KPUD, ini kemenangan bukan semata-mata milik Pak Rusli, ini kemenangan buat masyarakat Gorontalo secara umum. Mengapa kami bisa mengatakan secara statistik signifikan kemenangan Pak Rusli? Karena selisih antara Pak Rusli dan Wakil dengan pasangan nomor urut 1 maupun 3 itu di atas margin of error 2% plus minus. Nah, yang sulit untuk kita katakan adalah peringkat kedua dan ketiga, itu 26% untuk Ibu Hana maupun 23% untuk Pak Jainuddin, itu dalam margin of error. Jadi kita tidak bisa memastikan siapa peringkat kedua dan ketiga. Tetapi untuk peringkat pertama, datanya clear, Pak Rusli untuk sementara berdasarkan quick count yang kami lakukan menempati posisi pertama. Tentu ini harus menunggu keputusan akhir dari KPU, karena bagaimanapun keputusan final yang legal itu ada di tangan KPU. Baik, Pak Rusli, terima kasih atas waktunya bersama kami. Sekali lagi, Gorontalo lah yang harus dimenangkan setelah mereka memberikan suara pada pilkada kali ini. Kembali lagi pada angka terakhir. Sekali lagi, dari DPP Gerindra sudah berani mengatakan kami akan maju putaran kedua. Sementara suara yang masuk 50% lah. Mas Egy, kok berani nih Gerindra sama PKS ini? Barangkali yang sedang diperhatikan itu adalah tren, atau juga mungkin sudah ada, kan ini bisa kader-kader sudah ada laporan dari berbagai TPS-TPS yang ada. Ini kan Jakarta saja, jadi nggak terlalu sulit untuk mendapatkan foto dari hasil penghitungan suara yang langsung ke misalnya markas pemenangan masing-masing. Dengan demikian mungkin sudah terkumpul 80% lebih dan sudah meyakinkan diri untuk maju ke putaran kedua. Tapi yang selalu menarik itu adalah apakah angka ini akan bertahan sedemikian rupa. Jadi artinya Pak Ahok misalnya di posisi 1, Anies di posisi 2, dan memang yang kelihatan tercecer ini adalah pasangan nomor urut 1 ya. Tapi atau sebaliknya, bisakah seperti beberapa survei teman-teman pada saat terakhir itu ada juga yang mengatakan Anies yang akan berada di atas ya. Jadi ini tentunya kalau digabung-gabung dengan yang lain, kalau Gorontalo kita sudah tahu tadi siapa yang kurang lebih akan menang gitu. Tapi Banten sangat ketat sekali. Lalu di DKI ini misalnya kalau saja ada kejutan siapa yang menyalip siapa, itu juga pertimbangan yang sangat serius. Lagi-lagi gara-gara pilkada DKI Jakarta ini, dan sebetulnya Banten juga ikutannya, itu rasa pilpres. Mas Ed, saya berpikir jangan-jangan Amerika bisa terjadi gitu loh, bahwa survei, bahwa apa yang terjadi pada sehari sebelum coblosan, satu jangan-jangan bisa nyalip nomor 2 atau nomor 3, mungkin nggak menurut Anda? Yang harus kita catat dari kasus Amerika adalah di sana kita harus menghitung dalam 2 cara. Yang pertama adalah menghitung jumlah suara atau popular vote, yang kedua adalah electoral vote. Sistem pemilihan presiden di Amerika membedakan keduanya. Dan dilihat dari popular vote, yaitu jumlah pemilih yang memilih, Hillary itu unggul hampir 3 juta. 2,9 lebih. Sehingga dengan demikian sebetulnya beberapa survei
yang mengatakan Hillary unggul antara 2-4%, sebetulnya tidak keliru-keliru amat. Dikarenakan margin of error mereka dengan 2.000-an responden di sana, yang kemudian membuat angka yang tadi itu, Hillary unggul 2,9 juta, itu masuk ke dalam hitungan itu. Yang kemudian tepat, itu kan perhitungan Los Angeles Times. Ketika Los Angeles juga benar, ya, kerjasama sama University of Southern California, itu benar juga. Ketika mereka menghitung dan tepat menghitung distribusi di negara bagian, sehingga ketika kemudian Electoral College-nya ketika kemudian dihitung per negara bagian, diproyeksikan ke tingkat federal, hasilnya sama, yaitu Trump menang. Jadi menurut saya dari sisi itu kita harus bedakan, kita harus sangat bedakan, karena perhitungan Electoral College kalau diperlakukan di Indonesia, maka ada problem, karena quick count kemudian misalnya, sekalipun quick count atau apalagi survei, maka harus menghitung di tingkat kota dengan margin of error yang besar. Karena margin of error plus minus 2,9% misalnya dengan 1.200 responden, itu adalah margin of error provinsi. Ketika diturunkan datanya menjadi kota, maka margin of error membesar. Nah, jadi menurut saya itu. Yang kedua, pada waktu terakhir di pemilihan presiden Amerika, mereka yang tidak mau mengatakan pilihannya itu masih signifikan jumlahnya dengan pertarungan yang ketat di antara dua pasang kandidat. Dan ternyata beberapa penelusuran yang dilakukan, investigasi yang dilakukan termasuk oleh beberapa media tentang itu menunjukkan bahwa memang pada sebagian orang Amerika ada kekhawatiran untuk diidentifikasikan dirinya dengan Trump sebagai pendukung Trump, ya. Karena rasisme, karena dianggap rasis, anti imigran, anti muslim, bicara dengan terlalu vulgar dan seterusnya begitu. Nah, itulah yang kemudian membuat hasil berbeda. Nah, kalaupun kemudian di Jakarta kita ambil proyeksi itu, maka harus ada satu syarat. Ketiga kandidat ada dalam batas margin of error sangat ketat gitu. Kalau sekarang tidak? Sekarang yang terlihat adalah dua kandidat itu memang kelihatan memimpin, yang satu tertinggal dengan ketinggalan suara yang sangat tegas. Nah, jangan lupa bahwa seperti tadi Mas Effendi katakan, di setiap tim sekarang ini sebetulnya bergerak berbagai perhitungan. Ada quick real count yang datang dari TPS dengan aplikasi Android, mereka memfoto masuk ke server. Dan dengan cepat itu jadi real time data yang terus dihitung. Kenapa itu tidak bisa diumumkan? Karena biasanya tim itu menunggu kiriman C1 asli. Dan kemudian nanti ada satu tim yang memverifikasi hasil perhitungan cepat itu dengan dilakukan secara digital dengan C1 asli. Itulah yang harus ditunggu atas nama kelayakan perhitungan. Lalu kemudian ada exit poll kan. Setiap paslon saya yakin bekerja sama dengan lembaga penyelenggara exit poll. Dan dengan margin of error-nya exit poll bisa memberikan informasi awal. Dan yang terakhir tentu saja menurut saya saat ini juga di berbagai pasangan calon sebetulnya ada quick count yang tidak satu. Ada beberapa quick count yang dilakukan seperti yang kita lakukan sekarang. Seperti yang dilakukan sekarang. Kalau quick count karena didasarkan pada prediksi perolehan suara berdasarkan observasi langsung di TPS yang terpilih sebagai sampel, seharusnya tingkat keterandalannya lebih tinggi dibanding exit poll. Karena exit poll itu banyak proporsi pemilih yang terpilih sebagai responden yang tidak umum mengaku. Jadi yang lebih bisa diandalkan adalah quick count. Masalahnya adalah quick count itu pengambilan samplingnya dari seluruh populasi TPS. Artinya tidak seluruh TPS yang ada di Jakarta itu didatangi. Nah, yang didatangi kan real count. Real count itu butuh waktu untuk mengumpulkan data. Tapi ini lagi-lagi Jakarta. Jadi Jakarta, persis. Cepat untuk mendapatkan itu jauh lebih mudah. Poin saya adalah untuk pendeklah jarak ya, antara real count dengan ini. Seharusnya sih real count jam 7 udah dapat ya. Kalau quick count kan kita sekitar jam 4, ini sebentar lagi data ya, sudah selesai. Sekitar 60-70%. Dan kalau sudah mencapai 60-70% dari 400 TPS, dari 400 TPS dengan 3 pasangan itu kemungkinan berubahnya makin mengecil. Jadi kita sebenarnya punya stabilitas suara, grafik perubahan suara itu biasanya ini kalau dilihat di untuk mengukur jantung itu kan kalau sudah itu artinya kita sudah tahu nih. Tapi kecuali kalau hasilnya lagi-lagi demikian. Tipis. Kalau misalnya tipis, sementara margin of error 2% plus minus untuk konteks quick count, itu tidak bisa kita sebut siapa yang unggulnya lebih lama. Saya punya pertanyaan sebetulnya. Jangan-jangan apakah Epsilon Fatah yang mengusulkan agar DPP Gerindra dan DPP PKS itu
ngomong tadi itu klaim itu. Sebentar kita Melakukan konferensi masa di Jakarta beliau yang ngomong bercanda. Just kidding. Ada rekan saya Paramita Sumantri yang akan mewawancarai Anies Baswedan. Apakah sudah bisa? Oh, belum bisa. Iya, Mas. Yang ngusulin ya sampean ya? Saya harus ngaku atau gimana? Ngaku kan lupa gitu loh. Ya, saya sendiri menyarankan agar ditunggu sampai quick count, sampai ke angka yang bisa kemudian diambil kesimpulan. Jadi tetapi saya tadi dengarkan juga apa isinya, sekalipun tidak seluruhnya ditayangkan. Yang disampaikan sebetulnya bukan mengatakan bahwa kita nomor 1 atau menyebutkan angka. Yang disebutkan bahwa ucapan terima kasih atas kepercayaan warga Jakarta, lalu kemudian insya Allah akan ikut masuk dalam putaran kedua. Nah, tentu saja sebetulnya dilihat dari sisi kecepatan, semestinya menunggu sampai quick count selesai. Tetapi dengan pernyataan yang semacam itu, pernyataan normatif semacam itu, insya Allah tidak bermasalah. Betul. Insya Allah tidak bermasalah. Sampai menunggu live report dari Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, kami ajak Anda untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini.